Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat soal ulangan atau kuis dengan Google Classroom. Kita langsung aja, buka dulu Google Chrome-nya. Kita masuk ke Classroom. Mana ya? Oh, nggak ada. Kita ketik aja di sini classroom.google.com. Kita masuk ke akun Google kita atau akun Gmail kita. Oke, video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang membuat Google Classroom, membuat kelas online dengan Google Classroom. Bagi yang belum lihat, ditonton dulu video sebelumnya ya, supaya nyambung. Kita langsung masuk ke tugas kelas. Nah, di sini materi pembelajaran dan video pembelajaran kita udah bahas di video sebelumnya. Sekarang saya ingin bahas tentang ulangan atau quiz. Jadi saat kita memberikan ulangan ini ada dua versi. Pertama kita buat versi jawaban singkat atau isian. Jadi kalau jawaban singkat atau isian itu dia nggak langsung nanti nilainya. Beginilah, supaya jelasnya kita langsung praktek aja. Klik buat, pilih tugas kuis. Sini kita kasih judul, misalkan judulnya apa ya? Soal IPA, misal soal IPA 1. Petunjuknya isilah dengan jawaban yang benar. Nah, di sini kita buat untuk kelas semua siswa. Poinnya 100. Tenggat ini digunakan untuk waktu. Jadi kita mau batasi waktunya sampai kapan si anak itu mengerjakan. Misalkan ini tanggal 11, ulangan ini mau diadakan hari ini atau besok atau kapan? Misalkan saya adakan besok ya, tanggal 12 April. Waktunya sampai jam berapa? Misal di sini kita kasih kesempatan sampai jam 12 malam sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Nih. Nah, ini langsung otomatis besok pukul 23.59. Topiknya kita masukkan ke ulangan. Kemudian di sini kita akan membuat soal-soalnya. Nah, di ini udah otomatis ya, kalau misalkan ini ke close atau mau ada tambahan bisa pilih buat, ini formulir gitu. Jadi sama seperti membuat soal ulangan pada video 1 saya tentang membuat soal ulangan online melalui Google Formulir, kurang lebih samalah. Kalau yang udah lihat pasti gampang. Di sini kita rubah dulu judulnya, soal IPA 1. Deskripsinya pun kita rubah, misalkan tadi isilah dengan jawaban yang benar. Ini kita rubah juga soal IPA 1. Kemudian pertanyaan pertama biasa kita buat dulu pertanyaan identitas siswanya, identitas siswa yang akan mengerjakan. Kita buat jawaban singkat. Kemudian kelasnya kita buat jawaban singkat juga. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaannya. Nah, ini kita buat sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya isian atau esai. Karena saya nggak atau belum nyiapin soalnya, jadi ini misalnya aja ya. Ini misalnya, ini pertanyaan nih, misal. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan berapa ya? Kita buat 3 aja kali ya, contoh aja ya. Ini kita buat jawaban singkat. Nah, karena kita tadi pakai yang langsung di sini, nggak buat baru, jadi dia otomatis udah formatnya udah format quiz ini. Jadi di sini udah ada diminta kunci jawaban sama poinnya, kunci jawaban dan poinnya. Nah, ini kita nggak perlu isi kalau misalkan dia sifat soalnya itu soal-soal ulangan isian atau esai. Jadi kalau sudah seperti ini tapi tetap kita setting. Ini misalkan kumpulkan alamat emailnya, kita nggak perlu di checklist. Ini kita kemudian batasi ke 1 tanggapan aja.
Jadi si siswa itu cuma bisa sekali mengerjakan, setelah itu udah nggak bisa lagi. Kemudian ini juga nggak usah di checklist. Presentasi ini kalau misalkan mau soalnya nanti diacak-acak gitu, setiap siswa itu nerimanya acak-acakan gitu. Misal ini misalkan apa ya, pesan ketika si siswa sudah mengirim atau sudah mengerjakan, kita kasih pesan misalnya terima kasih terima kasih telah mengerjakan. Nah, ini sudah otomatis jadi kuis. Nah, ini rilis nilainya kita ganti, jadi kita nggak langsung rilis nilainya. Kalau di video pertama saya itu kan nilainya ketika dia submit atau kirim itu langsung kelihatan nilai siswanya berapa. Karena ini isian, jadi kita nggak langsung kirim nilainya, dan kita ingin semua kegiatan itu adanya nanti di Classroom. Jadi siswa pun menerima nilainya nanti di Classroom, nggak langsung dari formulirnya. Ini bebas aja, misalkan pertanyaan tak terjawabnya mau kita tampilkan atau enggak jawaban yang benarnya. Misalkan saya jawaban yang benarnya nggak usah ditampilkan, nilai poin juga nggak usah ditampilkan karena nilainya akan kita masukkan ke Classroom. Jadi siswa tuh langsung lihat nanti di Classroom. Kemudian simpan. Nah, ini biasanya kalau setelah kita simpan ini keluar sendiri nih. Jadi kita setting ininya dihilangkan dulu, simpan lagi. Gitu. Nah, ini udah jadi soalnya, soal bentuk isian. Kalau sudah begini di close aja nggak apa-apa. Jadi dia otomatis nge-save ini kalau di Classroom itu ya, enaknya. Nah, kalau udah tersimpan, ini masih blank quiz kan, sebenarnya tinggal reload aja. Atau kita mau langsung tugaskan, di sini ada tugaskan. Mau dijadwalkan kapan nugasinnya, mau disimpan dulu jadi draft bisa. Misalkan ini saya mau langsung tugaskan nih, tugaskan. Nah, setelah ditugaskan, ini otomatis nanti siswa itu langsung menerima notifikasi untuk soal ulangan ini. Itu nanti siswa itu bisa mengerjakan. Jadi ini diberikan 2 karena di Classroom kita ada 2 siswa aja. Nah, belum ada yang menyerahkan ke kita kembali. Begitu. Nah, ini kita langsung aja ceritanya. Ini siswanya sudah mengerjakan dan dikirim ke kita. Jadi sekarang kita tinggal koreksi dan memberi nilai ke siswanya. Nah, cara lihatnya klik aja di sini. Di sini udah 2 orang yang mengerjakan. Nanti kita kasih nilainya tinggal di sini aja. Nah, sebelum kita kasih nilai, kita periksa dulu. Klik di sini untuk memeriksanya. Karena ini soal isian, jadi dia harus kita nilai atau kita periksa secara manual. Klik ini, edit formulir. Kita pilih respon, ini udah 2 orang yang kirim. Kita pilih individual. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan ini satu nama nih, Indra yang udah ngirim. Kelas 5, jawaban misalkan nomor 1-nya benar, nomor 2-nya salah, nomor 3-nya benar. Nilainya misalkan 90, tulis di kertas dulu 90. Terus untuk siswa berikutnya klik aja tanda panahnya. Di sini kita lihat lagi, ini namanya Kasep, kelas 5, benar jawabannya. Kita tulis misalkan nilainya 100 di kertas. Nanti setelah direkap semua siswa, kita periksa, terus kita taruh nilainya di sini. Setelah kita taruh, kita kembalikan ke siswa. Nanti siswa otomatis menerima notifikasi. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa juga melalui ini, kita buat spreadsheet-nya atau recap-nya. Soal IPA 1 saja ya. Kita buat, nanti dia otomatis masuk ke spreadsheet. Nah, ini bisa dibuka juga di Google Drive kita ya, seperti tutorial yang ada di video sebelumnya.
Di sini ada namanya, nanti kumpul semua nama siswa kita di sini, kelasnya, jawaban-jawabannya. Misalkan sudah terisi semua, kita bisa langsung saja download file Excel-nya dengan cara klik file, pilih download, pilih Microsoft Excel. Nanti dia langsung mendownload. Ini kita klik aja, kita buka dan kita periksa. Kita periksa di sini, nilainya kita masukkan ke sini. Misalkan Indra ini tadi salah 190, Kasep benar semua 100. Siapa nih, kita periksa semuanya di sini, kita masukkan skornya ke sini. Kalau sudah kita masukkan semua nilainya, sudah ketahuan semua, baru kita kembalikan ke siswa dengan cara klik di sininya nih. Atau misal nggak mau lewat Excelnya, pengennya sambil menunggu siswa yang lain mengirim, kita mau langsung isi di sini. Nah, ini masalahnya kalau misalkan kita langsung klik di sini, dia itu terisi tapi tidak terlihat. Caranya bagaimana kalau mau mengisi di sini? Kita harus copy dulu dari tempat lain, misal copy dari sini. Copy, kita pindahkan ke sini. Nah, baru kita tulis 90. Nah, ini baru bisa. Itu. Jadi, kita copy dulu selain dari kolom yang sudah bawaan dari sininya. Misalkan ini kan belum ada namanya di bawahnya, kita copy ke sini baru bisa 100 begitu. Nah, nanti nilai-nilai ini baru di download, jadi pas udah masuk Excel sudah ada nilainya, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan nilainya? Kita tinggal masuk ke Classroom, kita tulis aja ini tadi Indra nilainya berapa nih, 90 yang Indra. Terus misalkan kita mau langsung kembalikan atau mau barengan aja, nanti si Kasep ini tadi 100 nilainya. Nah, ini kita bisa serahkan semuanya sekaligus. Kita klik aja kembalikan. Setelah kita klik kembalikan, di sini ada keterangan siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda tinggalkan. Jadi ketika kita kembalikan, nah langsung siswa itu nerima notifikasi nilai dia berapa gitu, kurang lebih untuk soal-soal isian. Bagaimana dengan soal pilihan ganda? Kalau soal pilihan ganda kan nanti ininya sudah kita bisa buat secara otomatis nilainya ya, poinnya bisa kita buat secara otomatis. Misal kalian saja saya contohkan ya. Misal kita buat lagi ini untuk membuat soal ulangan lagi. Nah, ini udah dinilai ya di sini. Dua-duanya udah dinilai, udah dikirim ke siswa. Kita buat soal lagi. Soal untuk pilihan gandanya, misalkan soal IPA 2. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, ini sekarang kita akan buat yang pilihan gandanya. Poin 100, tenggatnya misalkan kita buat saja sama besok. Waktunya juga sampai jam 12. Topiknya kita masukkan ke ulangan. Sekarang kita buat soalnya. Seperti tadi juga sama, kita buat soalnya melalui Google Form. Jadi di sini kita bisa langsung blank quiz atau buat bebas. Ini udah jadi. Misal kita tulis lagi di sini soal IPA 2 judulnya. Soal IPA 2. Pilihlah jawaban yang paling benar. Misal ya, kita tulis lagi di sini nama. Mungkin langsung aja ya, nggak usah pakai kelas, nama aja mungkin cukup. Kita langsung ke pertanyaan atau nama kita buat wajib diisi dulu supaya
kalau tidak mengisi nama tidak bisa ngirim. Pertanyaan misalkan nomor 1 itu bla 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 bla, pilihan gandanya ini A, kita bisa tambah semua atau bisa ditambahkan satu-satu. Misal ya, kalau ditambahkan satu-satu gini, nomor 2 bla 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 bla. Ini contoh aja ya, misalkan A, terus tambahkan B, di sininya B, mana nih, B, tambahkan opsi C, tambahkan opsi lainnya lagi D, bisa juga seperti itu. Nah, ini langsung aja, misal 2 contoh soal kita buat kunci jawabannya. Misalkan nomor 1 jawabannya B, poinnya 50, misalkan ini cuma 2. Terus nomor 2 kunci jawabannya D, poinnya 50. Selesai. Udah dua aja mungkin ya. Ini kita hapus saja. Misal 2 soal ini kita kirim, kita setting dulu seperti tadi, kita batasi, kemudian kita jadikan kuis. Ininya manual, karena walaupun otomatis terlihat tapi kita dibuat tidak terlihat oleh siswa, karena akan kita buat nilai itu terlihat melalui classroom siswa tersebut. Itu simpan. Seperti biasa, pas disimpan suka ada kayak begini, ininya kita hilangkan lagi checklistnya, simpan. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita close aja, langsung kita tugaskan ke siswa. Tugaskan. Nah, ini soal IPA 2 nya. Soal IPA 1 nya sudah, soal IPA 2 nya kita klik. Kita sudah berikan ke jumlah siswa kita, ke semua siswa kita. Nah, ini kita percepat lagi ya. Ceritanya siswanya sudah mengerjakan dua-duanya. Sama seperti tadi, kita bisa klik aja ini. Di sini belum ada nilainya. Ini bisa kita langsung lewat sini. Sama seperti tadi, kita klik edit formulir. Nah, enaknya kalau ini dia itu langsung terlihat nilainya. Misalkan ini Indra, nilainya tuh sudah terlihat. Kemudian ini yang kedua, ini Kasep, tuh nilainya udah kelihatan, bisa dilihat di sini poinnya 100. Terus ini Indra poinnya 50 gitu. Atau lebih enak lagi, karena ini udah otomatis, kita tinggal pilih spreadsheet juga, sama kita buat. Nanti kalau sudah jadi, semuanya sudah ngirim, di sini nilainya sudah kelihatan langsung 50, 100. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke classroom. Kita taruh di sini, tadi ini Indra 50, kemudian ini si Kasep 100. Nah, seperti tadi sama, kita langsung kembalikan. Kalau mau dikasih komentar boleh juga, misalkan terima kasih telah mengerjakan, lebih giat lagi belajarnya ya, gitu. Misal balikan saja. Nah, kalau sudah dikembalikan seperti ini, sekali lagi siswa langsung menerima notifikasi berapa nilai yang mereka terima. Begitu. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share, karena dengan share kalian makin banyak orang yang bisa tahu
makin banyak juga ilmu ini menjadi manfaat buat orang lain dan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.